Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing. Kembali lagi bersama saya Bintang di channel Mancing Bintang Fishing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya. Apa aja sih barang-barang yang harus kita bawa saat kita akan pergi memancing? Pastinya mata pancing dong. Mata pancing, joran, itu sudah pasti. Tapi tahukah sahabat, ada barang-barang yang lain yang mempermudahkan kita saat kita memancing. Apa aja barang-barangnya? Ini dia. Barang yang pertama adalah mata pancing. Nah, kenapa mata pancing? Karena mata pancing memiliki beberapa ukuran. Maka dari itu, saat kita ingin pergi memancing, kita harus membawa mata pancing yang berbagai macam ukuran atau beberapa ukuran. Misalkan kita pergi ke sungai, pergi ke spot di sungai yang besar, kita ingin mencari ikan baung. Tetapi pada saat tiba di spot, ternyata ikan baungnya nggak mau makan. Misalkan mata pancing untuk kita memancing baung sebesar ini, tetapi yang memakan ikan tawes. Nggak mungkin dong ikan tawes memakan mata pancing sampai sebesar ini. Mulut ikan tawes kan kecil. Nah, maka dari itu kita harus membawa mata pancing yang berbagai macam ukuran. Mata pancing besar, mata pancing sedang, dan mata pancing kecil. Saat kita dimakan ikan-ikan kecil, tetapi saat itu kita memakai pancing besar, otomatis ikan tidak bakalan sangkut di pancing kita. Maka dari itu kita harus mengganti mata kail kita atau mata pancing kita. Itu barang yang pertama. Barang yang kedua. Nah, barang yang kedua adalah timah. Timah kita juga harus membawa beberapa ukuran, sahabat. Karena kita juga tidak tahu seberapa deras arus di spot kita memancing. Misalkan timah yang ukuran segini, yang segini, sampai yang sekecil ini. Jika kita sudah membawa beberapa ukuran timah, otomatis kita akan dipermudahkan saat kita pergi memancing atau saat kita memancing, sahabat. Nah, itu barang yang kedua. Simpel kan? Barang yang ketiga. Barang yang ketiga adalah ini dia. Nah, keramba ikan atau tempat ikan. Kenapa keramba ikan? Ya dong. Kalau nggak ada keramba ikan, kita pasti bakalan bingung bagaimana cara kita menaruh ikan, hasil yang kita dapat. Tetapi, jika sahabat lupa atau tidak membawa keramba, ada alternatif lain. Apa alternatif itu? Kita hanya membutuhkan seutas tali. Bagaimana cara melakukannya? Ketika kita mendapatkan ikan, kita tinggal menusukkan tali ini dari insang tembus ke mulut ikan. Dan saya rasa sahabat mancing juga pasti udah tahu. Karena waktu saya kecil juga saya kayak gitu. Nah, kalau mancing ikan-ikan kecil, pakai rumput tuh kadang tuh dari insang tembus ke mulut. Dan ini kita menggunakan tali. Jika tidak ada tali, kita juga tidak membawa tali atau di sekitar kita tidak ada tali, kita bisa menggunakan akar. Kembali ke masa kecil. Gitu, sahabat, simple kan? Dan itu semua saya rasa akan mempermudah saat kita memancing. Barang yang keempat adalah cutter, sahabat. Nah, kalau bisa barang ini jangan sampai ketinggalan, karena barang ini mempermudah kita saat kita memotong-motong tali atau saat kita kepepet. Terutama kayak di tempat saya sini, kalau saya mancing di Sungai Kapuas, kalau kadang-kadang tiba-tiba nyangkut di batang kayu yang hanyut, pancing nggak bisa kita tarik. Apalagi kalau kita pakai PE. Kalau pakai tali nilon biasa sih masih bisa kita tarik putus. Tapi kalau pakai PE, apalagi kalau PE yang PE 3 sampai PE 4, itu udah nggak bisa ditarik. Susah. Mau nggak mau ya harus kita potong. Maka dari itu kita harus membawa cutter. Selain dari itu, cutter ini juga sangat memudahkan kita saat memancing. Bukan hanya untuk memotong tali, tapi mungkin masih banyak kegunaan yang lain yang akan digunakan dengan cutter ini. Nah, 4 barang itu sangat simpel kan, sahabat? Tapi itu untuk memancing dengan teknik spinning seperti ini. Nah, itulah barang-barangnya. Dan di pengalaman saya seperti itu. Dan saya merasa semuanya mudah saat saya memancing. Nah, yang berikutnya adalah tegek.
barang-barang apa saja kah yang kita perlukan saat kita memancing menggunakan teknik joran tegek. Seperti di spinning tadi, yang pertama adalah mata pancing. Kita harus membawa beberapa ukuran. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi lah. Barang yang kedua adalah ini dia. Kita harus membawa cadangan tali. Karena apa? Jika kita memakai tegek yang tidak ada reel sheet-nya dan tidak ada ring guide-nya, ketika tali putus, otomatis tali langsung memendek dan kita sedikit susah untuk memancing menggunakan tali yang sudah putus itu tadi. Apalagi kalau putusnya sampai di ujung, kita pasti susah. Maka dari itu kita harus membawa cadangan tali. Cadangan tali, kita juga harus membawa cadangan pelampung. Sewaktu-waktu jika pancing kita sangkut dan pelampung kita hilang, kita masih ada pelampung cadangan. Dan timah-timah yang sekecil ini kita juga harus membawa. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk barang-barang yang diperlukan saat kita memancing dengan teknik spinning dan teknik tegek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Fishing. Bye-bye.